Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bagi peserta Diklat Manajemen Puskesmas SLRT. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai apa itu advokasi sosial. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Niel Salahalawa. Saya salah satu wideswara di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar yang berada di Makassar. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari atau membahas bersama advokasi sosial dalam SLRT. Nah, advokasi sosial ini sangat penting untuk Bapak Ibu pelajari, di mana nanti Bapak Ibu ketika turun ke lapangan dihadapkan oleh berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, Bapak Ibu bisa mengatasinya. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa mengatasinya setelah mempelajari materi kita pada hari ini. Nah, advokasi sosial, kalau kita merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, di mana di situ sudah sangat jelas tertera atau tertuang adalah advokasi sosial itu sendiri adalah upaya untuk memberikan dampingan, jadi mendampingi, ya, mendampingi dan juga melindungi dan melakukan membela. Nah, di situ adalah tugasnya upaya memberikan dampingan, perlindungan dan pembelaan terhadap sasaran kita adalah individual atau seseorang, keluarga atau kelompok, dan atau masyarakat yang dilanggar haknya. Ini yang dilanggar haknya. Jadi ada tiga, ya, memberikan dampingan, perlindungan dan pembelaan. Jadi kita memberikan, mendampingi, melindungi dan membela terhadap seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat luas. Jadi sasaran kita adalah individu, kelompok, keluarga atau masyarakat luas. Nah, itu tertuang jelas di advokasi sosial. Nah, tujuan advokasi sosial, Bapak Ibu di sini, kalau dalam SLRT ini bertujuan untuk nanti Bapak Ibu bisa memperoleh kecukupan pangan. Contohnya nanti pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, ya. Tujuan advokasi sosial kalau kita melakukan dampingan terhadap klien kita atau terhadap penerima manfaat kita atau PPKS kita, itu tujuannya diharapkan itu mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya. Jadi itu tujuan advokasi sosial kalau kita mempelajari Bapak Ibu di dalam materi advokasi sosial ini. Nah, di situ untuk semua mendapatkan hak-hak yang penerima manfaat butuhkan. Nah, untuk mendapatkan, bukan kita membela orangnya, bukan karena kita dia keluarganya, tidak. Tetapi kita di sini bersikap adil, siapapun itu, kita bertujuan untuk bagaimana pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ini bisa mendapatkan hak-haknya yang tidak didapatkan oleh perlindungan dari program-program yang ada, yang dia dapatkan. Nah, selanjutnya adalah mendapatkan pelayanan sosial juga melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarga. Nah, di sini bagaimana seorang SDM puskesmas, misalnya fasilitator, ya, manajer dalam SLRT ini, ya, untuk mengadvokasi atau mendampingi penerima manfaat atau PPKS mendapatkan pelayanan sosial, baik itu berupa jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan atau rehabilitasi sosial, ya. Memperoleh derajat kehidupan yang layak, ya. Tentu kita semua berharap mendapatkan kehidupan yang layak, apalagi PPKS itu sendiri, Bapak Ibu. Memperoleh lingkungan hidup yang sesuai sehat atau lingkungan hidup yang sehat. Kalau dia sakit, dia mau kemana, belum terdata di DTKS misalnya. Nah, kita bisa men-follow up misalnya, ya.
untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di rujukan-rujukan program pelayanan kesehatan yang ada di wilayah setempat, dan tentunya juga meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan. Sudah hidup yang sehat, juga meningkatkan kondisi kesehatan berkesinambungan. Nah, itulah tujuan dari advokasi sosial dan juga pengertian advokasi. Sekarang kita masuk ke dalam nilai dalam advokasi sosial. Nilai dalam advokasi sosial itu adalah ada juga kita harus perhatikan dalam mendampingi klien atau mendampingi PPKS, kita memperhatikan hak dan martabat individual, ya. Jadi inilah dalam hak dan martabat individual ini harus melekat menjadi hak dasar. Apa haknya, kita harus mendampingi dia dalam memerlukan atau mendapatkan program yang dia butuhkan. Terus pemberian suara kepada yang tidak kuasa, ya. Nah, menyuarakan aspirasi masyarakat miskin atau rentan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah dalam nilai dalam advokasi sosial dari hak dan martabat dan pemberian suara kepada yang tidak kuasa atau giving voice to the powerless adalah penentuan diri sendiri. Nah, penentuan diri sendiri, jadi advokasi sosial merupakan kegiatan yang dapat tujuan masyarakat miskin dan rentan dapat mengerti kebutuhan sendiri dan tindakan apa yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut, ya. Dan tindakan apa? Jadi penyelenggara SRT ini akan memfasilitasi, mengidentifikasi, mendefinisikan perspektif dari masyarakat ketika kebutuhan diri sendiri itu tersebut berjalan. Nah, nilai advokasi sosial selanjutnya adalah pemberdayaan. Proses advokasi sosial dalam penyelenggaraan SRT menyangkut tindakan langsung dengan masyarakat miskin untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Banyak kali pemberdayaan ini, misalnya dia mempunyai potensi menjahit misalnya, ya, dia bisa membuat komunitas penjahit di situ. Dia punya potensi atau keterampilan yang bisa merangkul semua kalangan atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan di situ. Sehingga dalam suatu komunitas, kelompok kesejahteraan sosialnya terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, itu tadi nilai advokasi sosial, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah keadilan sosial. Nah, di sini adalah keadilan sosial di sini adalah termasuk dalam nilai advokasi sosial, di mana proses advokasi sosial di dalam penyelenggaraan SRT merupakan kegiatan mengakhiri segala ketidakadilan sosial. Nah, di sinilah agak sulit kita, ya, mendapatkan keadilan sosial. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai SDM Puskesmas SRT sangat baik menjadi SDM ini, sangat diperlukan oleh masyarakat, di mana masyarakat di luar sana atau PPKS yang membutuhkan keadilan sosial, termasuk dalam nilai advokasi sosial ini, ya. Nah, dalam advokasi jenis-jenis, kita akan belajar selanjutnya advokasi jenis-jenis advokasi, yaitu advokasi klien, ya. Nah, advokasi klien ini diantaranya adalah memperoleh atau menghubungkan dengan pelayanan sosial yang ada di wilayahnya, atau mengakses klien-klien tersebut. Contohnya misalnya lanjut usia, bisa mendapatkan sumber pelayanan sosial, ya, yang ada di daerah kota atau di desanya. Anak-anak, ya, kebutuhannya apa? Fakir miskin, ya, ini terdata semua. Wanita, misalnya wanita dan juga penyandang disabilitas, ya. Nah, ini klien wanita yang tidak mendapat haknya misalnya, ya. Dan selanjutnya adalah advokasi kelompok atau keluarga. Nah, di sini adalah misalnya mengidentifikasi kebutuhan dari kelompok tertentu, ya, dan menghubungkannya dengan layanan yang dikelola oleh pemerintah atau non pemerintah. Misalnya di sini memberdayakan penyandang disabilitas atau menghilangkan stigma terhadap ODA, ya, orang dengan HIV/AIDS, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya adalah advokasi legislatif. Di sini
jenis advokasi legislatif ini adalah untuk salah satu bentuk aksi yang dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu regulasi atau kebijakan. Ya, contohnya di sini dalam penyelenggaraan SLT, jika di daerahnya belum terdapat SLRT, kita bisa mengadvokasi legislatif ini atau kita bisa mendorong Pemda setempat untuk membangun petunjuk atau prosedur operasional standar peraturan daerah terkait penyelenggara SLRT. Kemudian advokasi administratif. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu mendapatkan PPKS yang belum terdata atau masalah kependudukannya, masalah administrasinya seperti akte kelahiran belum ada misalnya, atau KTP atau kartu keluarga belum terdata di DTKS. Nah, di sini kita mengadvokasi administratif. Ya. Nah, untuk teknik advokasi sosial dalam SLRT ada 3 di situ. Nanti yang pertama adalah melakukan siaran pers, ya. Jadi kita bisa menulis berita atau menggambarkan suatu kegiatan atau isu tentang instrumen yang baik untuk memblow up isu penanggulangan kemiskinan, misalnya di media massa. Nah, di situ yang kita tuju adalah lembaga-lembaga yang bisa memenuhi, ya, atau mendesak hadirnya agenda strategis penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Teknik advokasi sosial yang kedua adalah naskah akademik. Naskah akademik ini merupakan bagian yang sangat penting. Nah, misalnya kita menulis, memuat gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan perundang-undangan bidang tertentu. Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan melakukan studi dokumen atau melakukan penelitian di lapangan. Nah, itu tadi teknik advokasi sosial, yaitu apa tadi yang pertama? Pers, yang kedua adalah naskah akademik, dan yang terakhir adalah yang ketiga dalam teknik advokasi sosial adalah policy brief, atau merupakan salah satu media advokasi di mana isu-isu penting tentang pelayanan satu pintu penanggulangan kemiskinan dapat diperkenalkan kepada para pengambil kebijakan. Nah, di sini adalah merupakan teknik advokasi sosial dalam penyelenggaraan SLRT. Jadi itu langkah awal untuk Bapak Ibu bisa mengetahui, dan terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa dapat memahami materi advokasi sosial dalam penyelenggaraan SLRT sehingga bisa mendampingi, melindungi, membela hak-hak warga sekitar yang membutuhkan atau PPKS yang membutuhkan mengakses pelayanan sosial mereka di setempat. Dan akhirnya terima kasih, mungkin itu saja dari saya undur diri. Terima kasih sudah memperhatikan. Semangat bagi Bapak Ibu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.